Polisi di Ohio yang sedang mencari seorang tersangka yang diduga membunuh seorang dokter gigi dan istrinya di rumah mereka, kini memiliki petunjuk terbesar mereka sejauh ini. Saya ingin Anda melihat video yang baru dirilis polisi Columbus. Mereka menyebut orang ini sebagai tersangka terkait pembunuhan Spencer dan Monique TP. Pasangan ini ditemukan tewas tertembak di rumah mereka seminggu lalu. Anak-anak mereka yang masih kecil selamat meski berada di rumah. Saya akan sampaikan apa yang dikatakan keluarga Spencer dan Monique soal siapa yang mungkin ingin menyakiti mereka. Kami menangani kasus ini yang disajikan Law and Crime. Saya Chris Stewart. Hey, sebelum mulai on the case, salah satu acara YouTube terpopuler, saya ingin membahas mitra dan sponsor kami. Morgan & Morgan, firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika, memiliki lebih dari 1.000 pengacara dan telah memulihkan 25 miliar untuk lebih dari 500.000 klien. Dalam beberapa bulan terakhir, seorang klien di Florida menerima 12 juta, meski asuransi hanya menawarkan 350.000. Di Pennsylvania, klien menerima 26 juta, 40 kali lebih besar dari tawaran asuransi. Morgan & Morgan membantu Anda memperjuangkan hak Anda. Anda bahkan bisa memulai klaim dari ponsel Anda, jadi jika Anda terluka, Anda bisa memulai klaim di forthepeople.com/OTC. Anda bisa klik tautan di bawah ini atau pindai kode QR di layar Anda. Jadi saya mencari perakiraan cuaca untuk pagi hari tanggal 30 Desember di Columbus, Ohio. Itu pagi saat polisi menyatakan Spencer dan Monique TP dibunuh. Suhu antara pukul 2 sampai 5 pagi sekitar 20 derajat. Bayangkan betapa dinginnya itu, membuat Anda bertanya-tanya saat menonton video baru yang dirilis polisi Columbus. Apa yang seseorang lakukan berjalan sendirian di gang pada tengah malam, antara pukul 2 dan 5 pagi, saat suhu sekitar 20 derajat. Ini video baru yang dirilis polisi Columbus yang diharapkan bisa membantu memecahkan kasus ini. Mereka belum yakin orang ini pelaku pembunuhan keluarga TP, tapi sedang mempertimbangkannya. Seseorang yang menjadi perhatian, dan Anda bisa melihat bahwa orang yang menjadi perhatian ini mengenakan jaket hitam, memakai tudung, celana abu-abu, sepatu hitam. Tampaknya itu adalah seorang pria. Mereka tampak menunduk, mungkin berusaha menyembunyikan wajah dari kamera pengawas. Cara berjalan mereka juga terlihat khas. Saat menonton video ini, Anda mungkin melihat orang itu berjalan dengan kaki ke dalam. Itu postur menarik saat mereka melewati gang ini. Saya ingin menunjukkan ini karena berasal dari Google Maps, menampilkan gambar atas rumah keluarga TP. Anda dapat melihat tata letak rumah tersebut. Mereka tinggal di rumah susun yang terhubung dengan rumah lain. Ada gang di belakang rumah mereka, tampaknya itulah jalur yang dilewati orang itu. Keluarga TP juga memiliki garasi terpisah, jadi sepertinya inilah gang yang biasa dilewati untuk kemudian memarkir mobil di dalam garasi. Polisi menyatakan tidak ada tanda masuk paksa ke rumah saat mereka dibunuh pagi itu. Saat ini belum jelas apakah mereka yakin pelaku masuk melalui pintu belakang atau pintu depan, atau mungkin melalui jendela. Kami telah melihat dari beberapa video berita lokal yang memperlihatkan rumah tersebut. Tampaknya ada kamera bel, pintu ring di pintu depan rumah keluarga TP. Belum jelas apakah kamera itu merekam. Columbus Dispatch juga menyebut ada kamera polisi di dekat rumah keluarga TP. Namun, belum jelas apakah kamera itu merekam atau berfungsi saat keluarga TP dibunuh. Sekarang, sebelum saya membahas bagaimana keluarga Spencer dan Monique bereaksi terhadap video yang baru dirilis ini, saya ingin memberitahu Anda perkembangan terbaru tentang apa yang kita ketahui sejauh ini. Jadi, inilah Spencer dan Monique TP. Ini sebenarnya adalah video pernikahan mereka dari tahun 2021, dan tampaknya sebagian dari video ini, setidaknya, diambil di rumah tempat pasangan ini ditemukan meninggal pada 30 Desember. Pasangan ini punya 2 anak, usia 4 dan 1 tahun. Sangat memilukan. Dan jika ada kabar baik dalam cerita seperti ini, itu adalah bahwa kedua anak itu secara fisik baik-baik saja. Pasangan itu punya seekor anjing Golden Doodle yang juga selamat. Semua anak dan anjing kini bersama keluarga mereka. Spencer adalah dokter gigi di Athena, Ohio.
Ia harus menempuh perjalanan sekitar 75 mil dari Columbus, sehingga perjalanannya cukup jauh. Biografi dirinya di situs web klinik giginya menyebutkan bahwa dia lulus dari Ohio State pada tahun 2017 dan dia memiliki gelar di bidang bedah gigi. Dan dia sangat mencintai pekerjaannya. Di luar pekerjaan, dia penggemar Ohio State Buckeyes dan Cincinnati Bengals. Besar di dekat Cincinnati, dia suka golf, bepergian, dan menghabiskan waktu dengan keluarga. Saat membahas keluarganya, kita berbicara tentang Monique TP yang juga kuliah di Ohio State. Dia suka membuat kue dan seorang ibu. The Columbus Dispatch menyatakan Spencer adalah pernikahan kedua. Dia menikah dengan sesama mahasiswa Oregon State University pada 2015, lalu bercerai pada 2017 tanpa memiliki anak. Surat kabar tersebut mengatakan bahwa perceraian tampaknya telah diselesaikan secara damai sekarang. Spencer dan Monique akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Mereka menikah pada 30 Januari 2021 di Columbus. Video pernikahan direkam anggota keluarga yang memberi izin penggunaannya. Dan menurut saya, saat Anda menonton ini, Anda bisa melihat banyak hal tentang pasangan ini, bahwa mereka dicintai, bahwa mereka saling mencintai. Dan ini terus menimbulkan pertanyaan yang sedang kita semua coba cari jawabannya saat ini, yaitu siapa yang ingin menyakiti pasangan ini, yang juga memiliki 2 anak kecil dan tampaknya menjalani kehidupan yang sangat baik. Bahkan, Spencer dulunya adalah anggota program Big Brothers di Ohio. Dia membantu orang lain. Hanya saja, dalam beberapa hal, ini benar-benar sebuah misteri dan juga sebuah tragedi. Tapi mari kita bahas apa yang kita ketahui tentang apa yang terjadi pada tanggal 30 Desember, karena inilah hari di mana keluarga TP kehilangan nyawa mereka. Kami punya rekaman panggilan 9, satu-satu dari teman dan rekan kerja yang khawatir pagi itu. Dengarkan ini. Polisi Columbus memeriksa salah satu milik Kevin. Ya, Saya ingin meminta pemeriksaan walnut pada seseorang di rumah mereka. Polisi awalnya mendapat telepon dari kantor dokter gigi Dr. TP saat Spencer tidak masuk kerja pagi itu. Spencer, berusia di atas 15 tahun, tidak masuk kerja pagi ini dan tidak bisa dihubungi, begitu juga keluarganya. dia tidak datang bekerja. Benar, Oke, apakah mereka punya masalah kesehatan? enggak, dan dia biasanya dapat diandalkan. Kami tidak bisa menghubungi dia, istrinya, keluarganya, siapapun yang tinggal di rumah itu. Ada 2 anak di rumah. Saya pemilik bisnis di Florida. Saya diberitahu oleh karyawan saya bahwa dia tidak masuk kerja dan dia yang menjalankan kantor. Telepon dilakukan sekitar jam 9 pagi. Atasan Spencer mengatakan dia sedang berlibur di Florida, tapi menerima telepon dari rekan kerja yang khawatir karena dokter TP absen. Dan kalian mendengar hal lain seperti telepon tentang dia atau seperti kecelakaan mobil atau hal semacam itu. Tidak selalu. Kadang orang tidak masuk kerja, saya pun kadang tidak tahu. Sekarang, seperti yang dikatakan oleh petugas operator, memang biasa saja kalau orang tidak masuk kerja. Kamu bisa tahu bahwa atasan Spencer benar-benar khawatir karena dia bilang Spencer sangat menyukai kantornya dan tidak masuk kerja itu bukan sesuatu yang akan dia lakukan. Ya, saya tahu bahwa dia adalah orang yang paling seperti dia selalu tepat waktu dan dia pasti akan menghubungi kami kalau ada masalah apapun. Dan dia bingung karena harus berkata apa lagi. Kami sangat khawatir karena ini tidak biasa dan tidak bisa menghubungi istrinya yang mungkin lebih mengkhawatirkan. Sekitar 20 menit kemudian, jam 9.22, itulah saat seorang petugas polisi pergi ke rumah keluarga TP, tetapi tidak ada yang menjawab pintu rumah pasangan itu, jadi petugas tersebut pergi. Teman-teman yang khawatir mulai menghubungi polisi tentang keluarga TP dan bahkan datang ke rumah pasangan itu. Mereka melaporkan mendengar anak-anak di dalam sekitar pukul 10 pagi. Ada darurat apa di sana? Apa darurat medis Anda? Mungkin keduanya saya tidak tahu, hanya khawatir. Kami menerima panggilan. Mereka sudah berkali-kali mengetuk pintu depan dan belakang tapi tidak dijawab. Iya, tidak ada jawaban. Saya bisa mendengar anak-anak di dalam dan saya bersumpah, saya pikir saya mendengar salah satu dari mereka berteriak. Kami tidak bisa masuk saat ini. Saya tidak tahu apakah saya harus mendobrak pintunya atau hanya masuk ke dalam rumah atau bagaimana. Kamu ada di sana waktu polisi datang. Saya tidak ada di sana, saya baru saja sampai di sini sekitar 5 menit yang lalu. Ya,
Oke, baiklah. Kami akan mengirimkan mikrofon untukmu. Kemudian telepon lain dari kantor Spencer masuk. Bos kami tidak masuk kerja. Kami sudah 3 jam tidak bisa menghubunginya. Kami sudah di lokasi dan kami bisa mendengar. Aku sudah bicara dengan seseorang di sana. Oke, aku hanya memastikan seseorang sudah menelepon. 5 menit kemudian ada telepon lagi. Inilah kisah tentang teman dan rekan kerja yang cemas karena sepasang suami istri tak menjawab telepon, dokter gigi absen kerja, dan istri yang tak diketahui keberadaannya. Cerita ini berubah drastis dengan cara yang tak diinginkan siapapun. Mayatnya. Teman kita bukan asuransi telepon. Kami baru selesai buang air besar. Siapa yang datang ke sini? Oh, dia tampak sudah mati. Ada sarung tangan, dia tergeletak di samping tempat tidurnya, di luar tempat tidurnya. Dalam darah ini, aku tidak bisa mendekat ke laut lebih dari itu. Oke, sial, dia sama sekali tidak membaca apapun. Apakah itu seperti semacam... Oke, baiklah, aku tidak kenal Pam. Dan kapan terakhir kali? Seseorang? Seperti, ya, kemarin kurasa bagaimana dia? 37? Apakah kamu suka menggunakan narkoba atau hal seperti itu? Tidak. Oh, tidak. Tidak, oke, baiklah. Hanya punya bayi yang polos. Baiklah, kami sedang dalam perjalanan. Jadi, teman yang khawatir itu melihat tubuh Spencer di dalam rumah. Soal mobil itu, mereka bisa mendengar ada anak-anak di dalam. Bonnie, kamu mendengar salah satu dari mereka berteriak. Sekarang kami ditelepon lagi dan diberitahu ada tubuh di dalam. Benar? Copy. Kamu menangis. Dan berikut ini adalah rekaman dari pusat komando yang kami temukan, di mana polisi meminta lebih banyak unit untuk menuju ke rumah TP. Seorang menelpon TFP lalu berbaring di samping tempat tidur. Mereka senang melakukannya. Saat polisi masuk rumah, mereka menemukan Spencer TP dan istrinya, Monique, sudah meninggal. 2SYX televisi melaporkan dokter. TP ditembak beberapa kali dan Monique mengalami setidaknya 1 luka tembak di dada. Polisi belum menemukan senjata pembunuh hingga saat ini, dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak percaya ini adalah kasus pembunuhan bunuh diri. Polisi juga dilaporkan menemukan selongsong peluru 9 mm di lokasi kejadian. Sekarang, pihak berwenang di Ohio tampaknya telah mengonfirmasi bahwa luka tembak adalah penyebab kematian Spencer TP dan Monique TP. Keduanya meninggal karena luka tembak. Namun, autopsi akhir belum selesai dan polisi masih menunggu hasil tes toksikologi menurut laporan media lokal. Sekarang, mari kita bahas salah satu informasi baru penting yang sedang kami ikuti dari pihak kepolisian. Sekarang, mari kita kembali ke rekaman video orang yang menjadi perhatian ini. Karena hal itu berkaitan dengan garis waktu yang telah dipersempit secara signifikan oleh polisi dalam beberapa hari terakhir. Pada tanggal 2 Januari, polisi mengumumkan bahwa mereka mencari rekaman video apapun yang mungkin dimiliki seseorang di sekitar rumah TP dari tengah malam hingga pukul 9 pagi pada tanggal 30 Desember. Ingat, pukul 9 pagi adalah saat panggilan 911 pertama masuk dari Spencer yang khawatir karena TP atasannya tidak masuk kerja. Lalu, beberapa hari kemudian, polisi mempersempit rentang waktunya lagi, yaitu antara pukul 2 pagi hingga pukul 5 pagi. Dan disitulah kita melihat video baru dari orang yang dicurigai di sekitar rumah TP dalam rentang waktu beberapa jam tersebut. Anda menonton video ini, dan itu bukan cara berjalan paling unik yang pernah Anda lihat. Tapi saya rasa pasti ada beberapa ciri khas yang bisa Anda amati dari postur orang ini, cara berjalannya dan bagaimana dia melangkah. Semoga ini bisa memicu ingatan seseorang saat menonton video ini. Selain fakta soal celana abu-abu dan jaket, meski videonya buram, apapun saat ini bisa membantu mengungkap kasus ini. Rob Misla kini menikah dengan saudara perempuan Spencer dan berbicara dengan Ashley Banfield di News Nation. Berikut tanggapannya soal video orang yang menjadi perhatian itu. Saat pertama kali melihatnya memang begitu. Saya memang berpikir Anda tahu ada orang yang terlihat mencurigakan di sana. Itu juga sangat mungkin seseorang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dari bar. Menurut Rob, Spencer, dan Monique, mereka sangat disukai. Maksud saya, Anda pikirkan pasangan ini? Maksud saya, bahkan orang-orang yang tidak mengenal mereka secara pribadi sekarang sangat bingung mengapa ada seseorang yang ingin menyakiti mereka. Rob mengatakan, pasangan itu tidak punya musuh yang ia ketahui. Saya sama sekali tidak berniat menyakiti mereka. Dia juga mengatakan,
Hal ini tentang apakah menurutnya anak-anak TP mungkin menyaksikan kengerian yang terjadi pada orang tua mereka di dalam rumah. Setahu saya tidak tahu. Saya tidak berpikir mereka begitu. Saya tidak berpikir mereka melihat apa yang terjadi. Atau setidaknya saya ingin percaya itu dengan sepenuh hati saya. Jadi, Dia berkata, anak-anak tampaknya tidak menyadari kenyataan dari apa yang terjadi di rumah mereka dan kepada orang tua mereka. Dia juga mengatakan bahwa mereka berada di tangan keluarga yang penuh kasih. Keluarga telah membuat halaman GoFundMe. Saat ini sedang mendapatkan banyak uang dan hingga Selasa pagi, jumlah donasinya sekitar 160.000. Keluarga merilis pernyataan saat penyelidikan berlanjut. Saya akan membacakannya untuk Anda di sini. Kutipan singkat. Keluarga kami sangat terpukul atas kehilangan tragis Spencer dan Monique. Mereka orang luar biasa yang hidupnya penuh cinta, bahagia, dan memiliki hubungan mendalam dengan sesama. Spencer adalah ayah setia dan bangga, pasangan penuh kasih, serta teman bagi semua orang. Ia cerdas, hangat, dan selalu ramah. Lulusan Universitas Negeri Ohio dan anggota Asosiasi Dokter Gigi Amerika. Spencer fasih berbahasa Spanyol dan sangat berdedikasi melayani orang lain. Dia berkontribusi di Big Brothers Big Sisters, penggemar Bengals dan Buckeyes, serta hidup penuh energi, tawa, dan kemurahan hati. Monique adalah seorang ibu yang penuh kasih, sabar, dan ceria, di mana kehangatannya menjadi ciri khas dirinya. Dengan latar belakang di bidang pendidikan anak usia dini, dia membawa perhatian dan niat dalam setiap hal yang dia lakukan. Dia adalah seorang pembuat kue yang hebat, perencana yang penuh pertimbangan, dan seseorang yang menemukan kebahagiaan dalam menyatukan orang-orang. Kebaikannya membuat orang langsung merasa seperti di rumah sendiri. Bersama, Spencer dan Monique menjalani hubungan yang indah, kuat, dan sangat bahagia. Mereka senang bepergian, tertawa, dan membangun hidup berlandaskan cinta. Mereka adalah orang tua yang bangga dari dua anak yang cantik dan anjing Golden Doodle kesayangan mereka. Dan mereka menciptakan rumah yang penuh kehangatan, kebahagiaan, dan kedekatan. Kami sangat hancur hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena tidak ada hasil apapun yang bisa menghapus kehilangan ini. Keluarga kami berkomitmen untuk memastikan tragedi ini diproses secara adil dan tuntas, serta untuk menghormati Spencer dan Monique dengan melindungi masa depan anak-anak yang sangat mereka cintai. Bergabunglah bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut tentang kasus ini. Bersama kami adalah pensiunan Komandan Detektif dari Departemen Kepolisian Chicago, Will Savilar. Terima kasih, seperti biasa, telah meluangkan waktu untuk bersama kami di Law and Crime. Apa yang Anda lihat ketika Anda menonton video yang dirilis oleh polisi di Columbus itu? Ya, itu menunjukkan sesuatu. Anda tahu, itu menunjukkan seseorang berjalan di sebuah geng. Tampaknya antara pukul 2 dan 5. Ya, karena saya pikir mereka mempersempit waktu kejadian antara pukul 2 dan 5 pagi, di mana mereka menduga kejahatan itu terjadi. Jadi itu menunjukkan sesuatu, dan hal itu akan membuat saya sebagai penyelidik melakukan sesuatu. Mulai memeriksa menara-menara ponsel di sekitar area itu, mencari nomor-nomor yang aktif pada rentang waktu tersebut. Sekarang Anda akan menemukan banyak orang yang tinggal di sana, nomor mereka akan terdeteksi oleh menara-menara ponsel itu. Ya, tapi Anda akan melihat nomor-nomor itu muncul berulang kali di menara-menara tersebut. Mungkin Anda akan beruntung. Dan Anda akan menemukan nomor yang seharusnya tidak ada di sana, atau nomor yang jarang muncul di area itu. Saya akan mulai memeriksa menara-menara ponsel di dekat rumah mereka ke arah yang dia tuju. Dan Anda lihat video itu, menurut saya itu bukan cara berjalan yang paling unik yang pernah saya lihat, tapi ya, dia agak, Anda tahu, dia menunduk. Apakah ada sesuatu dari sudut pandang bahasa tubuh yang bisa Anda ambil sebagai penyelidik dari situ? Ya, sepertinya tidak ada. Anda tahu, rasa urgensi dalam langkahnya. Kelihatannya dia seperti berjalan santai di gang itu, tidak terburu-buru pergi kemanapun atau dari manapun. Karena memang begitu, kamu tahu, videonya keluar tadi malam. Kami langsung sadar, ini sesuatu. Sudah seminggu sejak pasangan itu ditemukan tewas di rumah mereka. Apakah kamu? Apa pendapatmu tentang fakta bahwa, maksudnya, sejauh ini, sepertinya itu satu-satunya video yang sudah dirilis polisi? Sebenarnya itu tidak mengejutkan saya. Saya agak terkejut kalau itu satu-satunya video yang mereka punya, tapi itu bukan berarti begitu. Maaf, itu satu-satunya video yang mereka keluarkan. Bukan berarti itu satu-satunya video yang mereka miliki. Baiklah, maksud saya, bisa saja dan akan sangat aneh kalau lihat saja di zaman sekarang ini, dengan semua kamera ring di mana-mana. Saya pikir ada kamera polisi di pojok tempat mereka tinggal, jadi itu saja yang bisa mereka temukan. Antara jam 12 malam hingga 9 pagi, hanya satu orang yang bisa kamu temukan berjalan di gang tengah malam. Saya harus percaya pasti ada lebih dari itu. Saya juga. Soalnya, kalau lihat rumah-rumah mereka,
sepertinya ada beberapa bangunan baru yang dibangun, yang seperti rumah susun bagus yang sering kamu lihat di kota-kota sekarang. Ini adalah kamera Nest mirip bel pintu ring. Perusahaan seperti itu yang kamu kira di bagian kota itu, di mana banyak rumah baru dibangun, memang ada kamera-kamera seperti itu di daerah tersebut. Faktanya, menurut polisi, tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Salah satu hal yang sering saya pikirkan adalah ternyata tubuh Spencer TP ditemukan di kamar tidur. Belum diumumkan kapan tubuh Monique ditemukan di rumah. Ia dilaporkan ditembak lebih banyak dari Monique. Ini terjadi tengah malam tanpa tanda masuk paksa, tapi ada satu tubuh di kamar tidur. Menurutmu, bagaimana menjelaskannya? Apakah detail itu saling berkaitan? Tak ada tanda masuk paksa. Orang-orang memang mengunci pintu di malam hari. Ini satu lagi, ada anjing keluarga. Ya, Apakah anjingnya terbangun dan membangunkan anak-anak? Mengapa anak-anak tidak terluka? Apakah semuanya berlangsung cepat sehingga mereka selesai dan keluar sebelum anak-anak bangun? Apakah mereka menggunakan senjata yang diredam? Apakah mungkin ada peredam pada senjatanya sehingga suaranya lebih pelan? Tapi tidak. Masuk paksa, saya punya kode masuk ke pintu rumah saya untuk petugas kebersihan. Semua orang termasuk anak dan keluarga saya punya kodenya. Jika mereka punya kode pintu dan seseorang tahu, siapa yang tahu kodenya? Maksud saya itu hanya seperti itu. Kemungkinan dibunuh di rumah sendiri oleh orang asing di tengah malam, tanpa ada tanda-tanda masuk paksa dan tanpa tanda-tanda perlawanan apapun di dalamnya, itu benar-benar sangat kecil kemungkinannya. Jadi pasti ada sesuatu lagi di situ. dan saya tahu, hanya dari melihat beberapa video berita lokal, di mana Anda bisa melihat bagian depan rumah dan sepertinya ada bel pintu ring di depan, seperti yang Anda pikirkan juga, itu berarti ada sistem keamanan di rumah, atau setidaknya di beberapa bagian, seperti saat Anda membuka pintu belakang. Bahkan itu pun bisa memicu sesuatu, kita tidak tahu apakah memang begitu. Dan banyak orang juga sering lupa mengaktifkan alarm mereka di malam hari. Jika dia masuk lewat pintu belakang, mungkin mereka lupa atau memang tidak mengunci pintu itu malam itu. Garasi juga ada di belakang, saya tidak tahu. Mereka dikabarkan menemukan beberapa selongsong peluru 9 mm. Apa yang bisa Anda dapatkan dari bukti itu di tempat kejadian perkara? Pada dasarnya, Anda akan mendapatkan sidik jari dari bukti itu, meski bukan secara harfiah. Tapi setiap kali palu memukul primer, Anda akan mendapatkan cetakan yang khas. Setiap ejektor mengenai dan mengeluarkan selongsong, hasilnya unik seperti sidik jari. Itu akan jadi milik senjata itu, eksklusif hanya untuk senjata itu, jadi Anda akan mendapatkannya sekarang. Ya, jika Anda memasukkan itu ke dalam basis data dan senjata itu pernah digunakan di tempat lain, seperti ada selongsong dari penembakan acak lainnya dan itu ada di basis data, Anda akan bisa menghubungkan senjatanya atau menghubungkan selongsong-selongsong itu ke tempat kejadian perkara yang terpisah. Sekarang, agar itu bernilai apapun sebagai bukti, Anda harus memiliki senjatanya. Dengan senjatanya, Anda bisa langsung membandingkan dan menentukan senjata pembunuhnya. Laporan menyebut Spencer TP ditembak lebih banyak dari istrinya beberapa kali, sementara istrinya setidaknya terkena 1 tembakan di dada. Seberapa umum hal itu terjadi dalam kasus penembakan? Apakah itu benar-benar berarti sesuatu? Misalnya, seseorang berkata, saya akan menargetkan orang ini dan kemudian istrinya juga ada di sini? Atau mungkinkah itu hanya kondisi dari apa yang terjadi? Bagaimana Anda tahu apakah itu benar-benar bermakna? Maksud saya memang bisa saja begitu. Anda akan mendapat lebih banyak informasi untuk memutuskan hal ini. Di mana jasadnya? Apakah itu jasadnya? Bagaimana rupanya? Mungkin dia melihat sesuatu terjadi dan mendekati orang di pintu kamar tidur. Jika itulah tempat kejadiannya, Apakah itu? Dia ditembak dan jatuh dari tempat tidur? Lihat tempat kejadian perkaranya, itu yang akan menceritakan kisahnya. apakah orang itu maju? Apakah dia harus menembak beberapa kali karena orang itu maju? Apakah istrinya yang malang hanya tertidur? Mungkin saja sekarang. Ya, dan saya memang kembali ke anjing itu. Karena itu hanya seekor golden doodle. Saya tidak terlalu tahu banyak tentang anjing, tapi sepertinya itu memang salah satu elemennya soal gonggongan dan suara. Kamu juga punya 2 anak, satu berumur 4 tahun dan 1 tahun. Saya tidak tahu seberapa banyak informasi yang bisa didapat dari anak umur 1 tahun. Saya tahu bahwa saudara ipar Spencer, TP, mengatakan kepada News Nation bahwa dia tidak percaya.
Berdasarkan anak-anak yang tampak tidak sadar, mereka mungkin tidak melihat apapun. Tapi bagaimana menghadapi anak usia 4 tahun dan mencoba mengetahui apakah mereka punya info tentang kejadian malam hari? Kami melakukan wawancara sensitif korban, dikenal sebagai wawancara sensitif korban. Anak berusia 4 tahun itu dibawa ke sebuah fasilitas yang khusus menangani anak-anak yang mengalami trauma. Polisi tidak bisa melakukan itu, kami juga tidak bisa, kami tidak punya alat untuk melakukan itu, jadi kami menggunakan wawancara sensitif korban ini. Mereka menjelaskan segalanya kepada anak-anak dengan bahasa yang mudah dipahami dan berusaha mendapatkan informasi dari mereka. Itu tidak mudah atau menyenangkan, dan anak-anak ini mungkin tidak melihat apapun. Sampai pada titik di mana mereka masuk untuk mungkin mencoba sarapan atau sesuatu, mereka tidak bisa menemukan ibu dan ayah. Ya, ini benar-benar bagian yang sangat mengerikan dari cerita ini. The Columbus Dispatch telah mengatakan bahwa ada kamera polisi yang diposisikan di suatu tempat di lingkungan itu. Tidak jelas apakah kamera itu berfungsi atau tidak. Maksud saya, kita tahu seperti apa kamera bel pintu ring, kamera Nest, dan beberapa kamera polisi bisa menunjukkan rekaman seperti kasus ini. Dan saya tahu di kota seperti Chicago ada kamera polisi, seperti seberapa bagus kualitas video yang bisa didapatkan. Jika memang kamera itu menyala, seberapa bagus video yang bisa didapatkan dari kamera seperti itu. Videonya sangat bagus. Sekarang ada berbagai jenis kamera, ada kamera yang hanya bergerak ke kiri dan kanan tanpa operator, ada juga kamera yang tetap dan mengarah ke lokasi tertentu. Kami punya misi podcast, bukan podcast, yaitu seseorang duduk di area yang dicurigai sering terjadi kekerasan atau terlihat banyak aktivitas kekerasan di sana. Mereka akan memindai secara manual, menggerakkannya, melihat sekeliling, dan itu disebut misi podcast. Beberapa memang begitu, sayangnya, dan saya pernah mengalami ini di beberapa kasus pembunuhan. Podcast saya sedang memindai, tapi saat pembunuhan terjadi, kamera menghadap ke arah lain. Saat kembali, hanya terlihat orang tergeletak atau seseorang melarikan diri. Seringkali, ini benar-benar soal keberuntungan apakah kamera melihat sesuatu saat memindai atau tidak. Hari ini, saat kita merekam ini, menandai 1 minggu sejak keluarga Tipi ditemukan meninggal pada 30 Desember, saya merasa seperti terus memperbarui media sosial saya untuk melihat apakah sudah ada penangkapan, karena ketika sudah mencapai 1 minggu, itu jadi semacam patokan dalam karier Anda. Maksud saya, Anda telah menyelidiki dan memecahkan banyak kasus pembunuhan seperti kasus ini, saya rasa sampai titik ini. Bagaimana firasat Anda saat ini mengenai penyelidikan dan kemungkinan yang terjadi? Saat mendapat informasi sedikit seperti ini, kita tidak tahu apa yang dimiliki polisi. Namun, ini menunjukkan 2 kemungkinan bagi saya. Dalam kasus kami Sulistya itu seperti kami tidak tahu apa dan kami benar-benar butuh bantuan atau kami tahu sesuatu, tapi kami tidak ingin semua orang tahu apa yang kami ketahui. Dalam kasus Anda tahu, kami tidak ingin membocorkan apapun. Bagaimana jika itu adalah hubungan yang dekat? Ya, kami ingin semuanya normal dan memberi seseorang kesempatan menjerat diri sendiri. Jadi mereka mungkin tidak tahu apa-apa atau justru tahu lebih banyak tapi belum mengungkapkan. Seberapa sering dalam kariermu ada situasi di mana seminggu lagi kamu benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan atau arah penyelidikannya? Seberapa sering itu terjadi? Banyak dari kita percaya polisi pasti punya bukti atau kemajuan setelah seminggu. Namun, bagaimana realitanya di banyak departemen kepolisian? Ini secara umum, bukan hanya kasus ini. Kamu tahu, saat seminggu berlalu dan mulai merasa tertekan karena bingung arah, apalagi dengan penyelidikan itu. Lebih sering dari yang kamu harapkan, kamu tahu itu terjadi lebih sering dari yang kamu harapkan. Terkadang saat kamu kembali ke kantor dari tempat kejadian perkara kasusnya sudah dingin dan semua langkah sudah dilakukan. Kamu hanya mendapat barang bukti. Bukan bermaksud terlalu gamblang, tapi banyak kasus pembuangan mayat di mana pembunuhan terjadi di lokasi berbeda. Banyak kasus ini menjadi dingin dan kamu hanya berharap ada petunjuk atau sesuatu dari forensik serta informasi lain yang bisa membantumu. Namun, jika pembunuhan terjadi di rumah seseorang, setelah seminggu saya yakin ada hal lain selain sekadar mencari pelaku. Biasanya butuh waktu berapa lama? Saya yakin mereka sudah memeriksa rumah itu untuk sidik jari dan bukti lain, agar tahu siapa saja yang masuk malam itu. Biasanya, berapa lama untuk hasil seperti itu? Sidik jari umumnya cepat diproses. Jika mendapat sidik jari laten yang jelas, bawa ke analis untuk dibaca, dimasukkan ke sistem, lalu dicek apakah terdaftar di APHIS.
Itu cukup cepat. DNA membutuhkan waktu lebih lama, serat juga akan memakan waktu lebih lama, sidik jari cepat, DNA butuh waktu lama. Dan sampai saat ini, kita belum mendengar apapun tentang apakah ada sesuatu yang diambil dari rumah atau apakah keadaan di rumah benar-benar berantakan. Sepertinya seseorang mengacak-acak tempat itu. Sampai sekarang, kita belum dengar apa-apa soal itu. Bagaimana biasanya Anda mengetahui, dari sudut pandang forensik, apakah ini merupakan serangan yang ditargetkan terhadap orang-orang seperti keluarga Tipi? Anda perlu mencari tahu apa yang terjadi di balik layar dan latar belakang ceritanya. Anda perlu berbicara dengan orang yang mengenal mereka dan tahu kehidupan mereka. Kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah tetangga, bukan? Semuanya mungkin terlihat baik-baik saja semuanya, tapi kita tidak tahu. Diksi, dan satu-satunya cara Anda bisa mengetahuinya adalah Anda harus mewawancarai semua orang yang mengenalnya. Dan sayangnya, Anda harus mulai melihat keuangan dan hal-hal seperti itu, hubungan sebelumnya, semuanya harus diperiksa. Biasanya, pada titik ini, sekitar 1 minggu setelah kejadian. Berapa banyak orang? Dalam kasus ini, saya rasa juga demikian. Seperti dia seorang dokter gigi, Anda tahu, Anda tidak tahu apakah ada semacam perselisihan yang berkaitan dengan klinik gigi. Anda tidak tahu. Anda tahu latar belakangnya, kita tahu bahwa dia memiliki gelar, saya rasa, dalam pendidikan anak usia dini, tapi kita tidak tahu banyak tentang, Anda tahu, kehidupan profesionalnya, saya kira siapa. Bagaimana Anda mengidentifikasi semua orang yang perlu Anda ajak bicara selama periode waktu itu dan benar-benar bisa mempersempitnya? Oke, informasi dari orang ini penting dan ini hanya seseorang yang ingin membantu dan ya sudah seperti itu. Selain bidik wawancara dasar dengan keluarga, rekan kerja, dan tetangga, Anda juga melakukan semua itu. Periksa media sosial dan catatan telepon mereka untuk mengetahui dengan siapa mereka berkomunikasi. Sebelum ini terjadi, apakah orang tersebut tamu di rumah? Apakah orang ini sudah ada di dalam rumah saat kejadian ini terjadi? Itu bisa menjelaskan mengapa Anda tidak mendapatkan peringatan besar dari anjing, atau Anda tidak mendapatkan peringatan dari diri Anda sendiri. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Jadi selain melakukan wawancara yang memang harus Anda lakukan, Anda juga harus menggali lebih dalam. Seperti yang saya katakan, Anda harus memeriksa keuangan mereka. Anda harus melihat media sosial mereka. Anda harus memeriksa ponsel mereka. Bukan karena Anda menyelidiki mereka, tapi ingin tahu kenapa ini terjadi pada mereka. Anda akan memikirkan anak-anak muda itu, apa yang sudah atau belum mereka lihat, serta apa yang harus mereka jalani ke depan, juga keluarga ini. Anda berharap mereka mendapat keadilan, polisi sedang bertindak, dan keadilan akan terwujud. Pensiunan Komandan Detektif Will Svilar dari Kepolisian Chicago, senang Anda hadir di Law and Crime. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Senang sekali, Chris. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Langganan YouTube dan Spotify kami, saya Chris Stewart, sampai jumpa.